Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uni Agustin. Saya dari Matematika 4 semester 3. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari yang pertama itu definisi dari pendekatan pemodelan matematika. Pendekatan pemodelan matematika adalah proses mengubah permasalahan di dunia nyata ke dalam bentuk matematika yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah solusi dalam permasalahan itu. Jadi, pendekatan pemodelan matematika itu adalah mengubah masalah ke dalam matematika untuk mendapatkan sebuah solusi. Baru yang kedua itu definisi dari model matematika. Model matematika itu adalah hubungan antara komponen-komponen dalam suatu masalah yang dirumuskan dalam persamaan matematika, di mana komponen-komponen itu dia sebagai variabelnya. Dan yang ketiga itu ada definisi dari proses pemodelan matematika. Proses pemodelan matematika itu adalah proses atau cara untuk memperoleh pemahaman matematika dalam konteks dunia nyata. Jadi, proses pemodelan matematika itu adalah cara untuk memahami matematika dalam konteks dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi karakteristik pemodelan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemodelan matematika berdasarkan tujuan, berdasarkan cara analisa, berdasarkan perlakuan keacakan, dan berdasarkan penerapan. A. Berdasarkan tujuan, terdiri dari optimasi, eksplanasi, dan deskripsi. Yang pertama, optimasi. Optimasi ialah model yang digunakan untuk mencari nilai optimal. Yang kedua, eksplanasi. Eksplanasi ialah model yang digunakan untuk menunjukkan interaksi variabel yang mempengaruhi perilaku sistem. Dan yang ketiga, deskripsi. Deskripsi ialah model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem. B. Berdasarkan cara analisa, terdiri dari analitik dan numerik. Yang pertama, analitik. Analitik ialah model yang menggunakan teknik matematika dan statistika untuk menghasilkan informasi yang optimal. Dan yang kedua, numerik. Numerik ialah model yang menggunakan literasi numerik untuk menghasilkan informasi yang mendekati optimal. C. Berdasarkan perlakuan keacakan, terdiri dari deterministik, probabilistik, dan stokastik. Yang pertama, deterministik. Deterministik ialah model yang tidak mengandung nilai keacakan, sehingga perilaku sistem dapat diperkirakan secara pasti. Yang kedua, probabilistik. Probabilistik ialah model yang mengandung nilai keacakan, sehingga perilaku sistem tidak dapat diperkirakan secara pasti. Dan yang ketiga, stokastik. Stokastik ialah model yang mengandung nilai keacakan yang dipengaruhi oleh waktu, sehingga perilaku sistem tidak dapat diperkirakan secara pasti. D. Berdasarkan penerapan, terdiri dari untuk semua kasus homogen dan untuk kasus tertentu. Yang pertama, untuk semua kasus homogen. Maksud dari untuk semua kasus homogen ialah model yang dapat digunakan untuk kasus-kasus yang mempunyai kemiripan. Dan yang kedua, untuk kasus tertentu. Maksud dari untuk kasus tertentu ialah model yang dibuat untuk kasus tertentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tania Hermayanti Damani. Aku dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika semester 3.
Di sini aku akan menjelaskan jenis-jenis apa saja pemodelan matematika itu. Yang pertama, model optimasi. Pembentukan suatu model optimasi dimulai dengan menentukan variabel, kendala, lalu tujuan. Yang kedua, model analitis. Penyelesaian secara analitis adalah penyelesaian yang paling diharapkan, di mana penyelesaiannya berlaku secara menerus. Akan tetapi, banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara analitis dikarenakan sulitnya permasalahan tersebut. Yang ketiga, model numeris. Penyelesaian model numeris dilakukan secara diskrit pada titik-titik hitung saja. Penyelesaian pada model numeris dilakukan jika penyelesaian pada model analitis tidak dapat diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Wulandari. Saya dari Matematika 4 semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan dari pendekatan pemodelan matematika. Baiklah, langsung saja kita simak video yang satu ini. Kegunaannya yang pertama ialah menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan-kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Yang kelima, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atsila Hasibuan. Saya mahasiswa semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Matematika, NIM 0703173129, kelompok 1 pemodelan matematika. Nah, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pemodelan matematika. Di mana yang pertama yaitu identifikasi masalah, kedua asumsi, ketiga manipulasi matematik, keempat interpretasi, kelima validasi model. Langsung saja yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, sebelum kita memodelkan pemodelan, kita harus mengetahui apa yang menjadi masalah kita terlebih dahulu. Jadi, identifikasi masalah adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam pemodelan matematika. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua adalah asumsi. Asumsi adalah dugaan benar sebagai landasan atau pokok pikiran yang merupakan dugaan benar dari seorang peneliti. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan, selanjutnya yaitu manipulasi matematik, di mana manipulasi matematik ini adalah proses rekayasa, penambahan, fakta, dan lain sebagainya di dalam permasalahan yang akan dibahas di dalam pemodelan matematika. Nah, langkah keempat yaitu interpretasi, di mana interpretasi yaitu sebuah penjelasan yang mengandung makna teoritis yang mendalam yang didukung dari latar belakang masalah yang akan dibahas di dalam pemodelan matematika. Langkah terakhir yaitu validasi model, di mana validasi model ini adalah langkah terakhir dari pemodelan matematika, yaitu di mana apakah model yang telah dimodelkan dengan langkah-langkah sebelumnya layak untuk dipakai dan dipedomani oleh objek yang akan kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.